jeng 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 jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, BBM kita kali ini adalah tentang yang saya memberi judulnya Hikmah Kegagalan Anies Berlayar di Pilkada Jakarta. Ini judul yang saya buat ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu ya pendapat daripada pengamat politik Slamet Ginting dari Universitas Nasional ya, UNAS. Pengamat politik dari UNAS, yaitu Bapak Slamet Ginting. Coba kita bacakan bagaimana pendapatnya. Oke, kita mulai nih ya. Menurut Bapak Slamet Ginting, sangat tragis secara demokrasi politik ketika Bapak Anies Rashid Baswedan tidak berlayar di Pilkada Jakarta. Karena tingkat pengenalan Anies di Indonesia itu sekitar 90% dan tingkat keterpilihannya itu sekitar 70%. Oleh karena itu, saya berkali-kali bilang Anies adalah monster politik bagi penguasa. Dia mewakili simbol oposisi personal. Anies ini berhadapan dengan tembok yang sangat tebal dan tinggi. Sekurang-kurangnya Anies menghadapi 4 presiden secara langsung, baik itu Presiden Jokowi yang memang secara politik itu berbeda pandangan. Anies terutama soal ibu kota Nusantara, di mana Anies dalam debat Pilpres waktu itu mengatakan berseberangan dengan presiden dan tidak akan melanjutkan itu. Ini sebuah handicap bagi Presiden Jokowi. Kemudian dengan Presiden Prabowo, kita pahami bersama bahwa di Kongres PAN juga Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mengingat debat presiden di mana Anies memberikan nilai 11 dari 100 untuk bidang pertahanan, di mana Prabowo menjadi menterinya. Ini tentu perasaan Prabowo begitu tersinggung sekali. Apalagi Anies itu sebelumnya diusung oleh Gerindra ketika menghadapi PDIP di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, yang luar biasa pertarungannya. Yang ketiga, tentu berhadapan dengan Presiden Megawati. Kita pahami bersama bahwa residu dari Pilkada Jakarta di mana Megawati dan PDIP mengusung Ahok kalah dengan Anies Baswedan dengan isu-isu yang tidak mengenakan, yaitu masalah SARA. Jadi ada ideologi yang berseberangan sekali sehingga pada saat Anies datang ke PDIP waktu pengumuman nama-nama calon kepala daerah ternyata kemudian tidak disebutkan namanya. Yang keempat tentu saja residu Pilpres karena mantan Presiden SBY tersinggung akibat Anies melepas AHY begitu ya. Menghadapi 4 presiden itu bukan persoalan yang mudah. Kemudian juga berhadapan situasi di mana baru kali inilah pilkada serentak dilakukan tidak lama setelah berlangsungnya Pilpres. Sehingga dalam waktu dekat kan juga akan ada pengumuman kabinet koalisi-koalisi, terutama koalisi di perubahan ingin sekali mencicipi kue kabinet. Jadi itu yang membuat Anies terpinggirkan karena pragmatisme partai-partai politik sehingga Anies tak memiliki logistik yang kuat untuk berjalan seorang diri di Pilkada Jakarta kali ini. Itulah pernyataan pengamat dari Universitas Nasional yaitu Bapak Slamet Ginting. Jadi cukup jelas ya kenapa Anies tidak sempat berlayar di Pilkada Jakarta. Nah, sekarang kita melihat lalu apa di balik kegagalan Anies maju ke Pilkada Jakarta. Hikmahnya
Kita tidak melihat negatifnya, kita lihat positifnya. Lihat positifnya adalah Anies Rashid Baswedan dan para pendukungnya itu sekarang sedang berupaya keras untuk mendirikan sebuah partai baru. Nah, inilah hikmah yang bisa diambil pada perjalanan gagalnya Anies Rashid Baswedan untuk maju ke Pilkada Jakarta. Jadi sebagai seorang yang selalu berpikiran positif dan selalu memiliki harapan yang tidak akan pernah putus-putus, langkah yang dilakukan oleh Anies dan teman-teman cukup strategis untuk yang akan datang. Ini pula lah yang sekarang menjadi semacam pertaruhan Anies ya, pertaruhan Anies yang terakhir mungkin ya. Apabila ini bisa sukses seperti yang direncanakan, bisa membuat partai sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bisa nanti menjalankan fungsinya sebagai salah satu partai yang bisa mengikuti Pileg dan Pilpres pada tahun 2029. Tentu ini sebuah hal yang sangat bagus dan akan sangat menambah meriahnya pesta demokrasi kita kelak di tahun 2029 yang akan datang. Tentu perjalanan ini masih panjang, masih butuh waktu, masih butuh persoalan-persoalan internal di dalam lingkungan Anies Rashid Baswedan sendiri. Apakah kapan diberikan deklarasi itu diucapkan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya itu masih kita tunggu kelanjutan daripada rencana Anies Rashid Baswedan dan teman-teman ini untuk melahirkan sebuah partai yang bernuansa sebuah perubahan. Kita juga ingin melihat apa visi dan misi dari partai ini. Jadi kita tunggu saja nanti apabila sudah dideklarasikan dan sudah tercatat di Kemenkumham, kita akan lihat apa visi misinya dan nanti kita akan bahas secara lebih mendalam lagi. Sampai di sini dulu para pemirsa Warta Berita dimanapun Anda berada. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat. Deng 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 deng.